Hai, Assalamualaikum semua. Aku Cikal and welcome to Cici Review. Kali ini aku mau mengulas sebuah buku yang menjadi buku favorit aku atau one of my favorite book ever, yaitu Tentang Kamu karya Tere Lily. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengulas buku, aku mau ngasih tahu dulu nih kalau buku ini tuh pertama kali terbit pada Oktober 2016 dan buku yang aku punya ini adalah edisi cetakan ke-7 pada tahun 2017. Buat teman-teman yang ingin memiliki buku ini, sekarang buku ini memiliki sampul yang berbeda karena diterbitkan oleh penerbit yang berbeda, yaitu Sabak Grip. Sedangkan yang aku punya ini diterbitkan oleh Republika. Nah, buku ini punya 524 halaman dan blurbnya ini sangat menarik. Sebelumnya aku bacain dulu ya blurbnya. Tentang kamu, terima kasih untuk kesempatan mengenalmu. Itu adalah salah satu anugerah terbesar hidupku. Cinta memang tidak perlu ditemukan, cintalah yang akan menemukan kita. Terima kasih, nasihat lama itu benar sekali. Aku tidak akan menangis karena sesuatu telah berakhir, tapi aku akan tersenyum karena sesuatu itu pernah terjadi. Masa lalu, rasa sakit, masa depan, mimpi-mimpi semua akan berlalu. Seperti sungai yang mengalir, maka biarlah hidupku mengalir seperti sungai kehidupan. Asli deh, waktu aku pertama kali baca blurb-nya ini, aku kira bukunya ini tentang cinta-cintaan dua sejoli yang bucin mati-matian. Tapi ternyata buku ini tuh jauh, alias lebih luas bahasannya dari cuma sekedar cinta dua insan aja. Buku ini menceritakan zaman Zulkarnain, seorang associate lawyer di firma hukum London yang menangani sebuah kasus warisan tentang seorang klien. Warisan tersebut bernilai sangat besar, yaitu senilai 1 miliar pound sterling atau sekitar 19 triliun rupiah. Zaman harus menyelidiki dan mencari tahu siapa ahli waris dari klien tersebut, dan klien tersebut bernama Sriningsih. Alasan kenapa Zaman harus menangani kliennya ini karena Zaman adalah orang Indonesia dan kliennya ini yaitu Sriningsih juga orang Indonesia, sehingga senior lawyernya berpikir bahwa jika Zaman yang menangani kasus ini maka akan lebih mudah karena itu berhubungan dengan tempat kelahirannya. Zaman memulai pencarian ahli waris Sriningsih dimulai dari sebuah panti jompo di kota Paris, dekat menara Eiffel yang berhadapan dengan sungai Seine. Di panti tersebut, Sriningsih meninggal dunia dan meninggalkan sebuah buku diari yang berisi curhatan hatinya dan juga surat-surat yang ia terima dari kerabat, sahabat, ataupun saudaranya. Buku diari itu juga sebagai penuntun atau sebagai saksi bisu kehidupan Sriningsih yang penuh dengan warna-warni kehidupan. Melalui buku diari, Zaman dibawa ke Pulau Bungin, yaitu tempat kelahiran Sriningsih, di mana Sriningsih dibesarkan dan di sanalah ia mengerti arti kesabaran. Kemudian Zaman bertolak kembali ke Surakarta, tempat Sriningsih mengenyam pendidikan di Madrasah Kiai Maksum. Di sana ia bertemu sahabat yang sangat-sangat ia cintai, dan di sana juga pedihnya ia mengalami pengkhianatan. Setelah dari Surakarta, Zaman kembali ke Jakarta, tempat di mana Sriningsih mencari kehidupannya yang baru, bekerja keras dan mendapatkan pekerjaan. Kemudian dari Jakarta, ia lagi-lagi bertemu dengan hantu masa lalunya yang membuatnya ia pergi ke London. Dan mau tidak mau, Zaman pun harus terbang kembali ke London untuk menelusuri ada apa ini di London. Dan di London tersebut ternyata Sriningsih memiliki suami alias memiliki cinta sejatinya, yaitu bernama Hakan Karim. Hakan Karim adalah pemuda Turki yang tampan yang mencintai Sriningsih sepenuh hati. Di London ia mendapatkan keluarga baru, cinta, dan lagi-lagi setelah semua kebahagiaan berada di puncak kehidupan Sriningsih, ada hantu masa lalunya yang kembali datang. Nah, dari apa yang udah aku jelasin tentang plot alur dari buku ini, ada beberapa hal yang bikin aku suka banget sama buku ini. Yang pertama, karena aku suka banget sama tokohnya itu sendiri, yaitu Sriningsih. Karena Sriningsih adalah sosok yang tegar, sabar, dalam menjalani kehidupannya yang penuh lika-liku, penderitaan, kehilangan, pengkhianatan. Kayak Sriningsih tuh bener-bener role model yang kayaknya perfect banget gitu dalam segi ketulusan hatinya. Yang kedua itu, aku suka banget sama gaya bahasa penulis yang sukses bikin banjir air mata. Karena menurut aku nggak mudah buat bikin orang nangis dari sebuah buku, apalagi cuma kata-kata yang nggak ada gambar. Penulis sukses
bikin pembaca buat masuk ke situasi bukunya dan bikin bikin pembaca larut dalam emosi yang dibawanya. Apalagi kita juga nggak cuma ngerasain sedih aja nih di buku ini, kita juga ngerasain senang, mesem-mesem ngelihat perjuangan cinta Hakan Karim mengejar Sri Ningsih yang walaupun effort banget, tapi itu effortnya tuh nggak lebay, malah kayak keren, kayak pengen deh gitu punya suami kayak Hakan Karim. Nah, yang terakhir yang bikin aku suka dari buku ini tuh adalah ada unsur sejarah di buku ini. Salah satunya itu ada cerita di mana usaha Sri Ningsih harus gulung tikar karena sebuah kerusuhan tahun 60. Dan semua sejarahnya ini bisa aku lihat berdasarkan riset nyata, karena pas aku cross check juga itu benar ya, gak mungkin juga sih penulis bohong gitu ya, walaupun ini fiksi, gak semua yang tertulis di sini tuh fiksi, apalagi riset-riset tentang sejarah kayak gitu-gitu gak mungkin itu buat difiksiin gitu. Selain unsur sejarah, latar tempat yang dijelasin penulis ini lagi-lagi sukses bikin pembaca tuh masuk ke ceritanya, kayak gimana penulis ngejelasin tentang panti jompo yang ada di seberang Sungai Sen, menikmati indahnya Menara Eiffel, atau juga gimana sih suasana Pulau Bungin yang bahkan katanya nggak ada tanah, ataupun kambing pun bahkan makan kertas. Itu tuh sukses bikin seru banget gitu, bikin masuk banget ke ceritanya. Nah, itu adalah 3 hal yang bikin aku suka sama buku ini. Semoga apa yang udah aku jelasin tadi dari alur, plot, hal-hal yang aku suka dapat bermanfaat dan dapat membuat teman-teman tertarik untuk baca buku ini. Karena buku adalah buku adalah jendela ilmu, jadi apapun yang kalian baca pasti insya Allah akan bermanfaat. Sekian ulasan yang bisa aku sampaikan pada video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.